Hari ini kita akan Amin, terima kasih dok. Ya, baik, hari ini kita akan bahas sebuah materi ini diamanahkan oleh panitia. Saya boleh share screen terlebih dahulu ya Bu Putih ya, supaya lebih mudah. Ya, memberikan stimulan yang tepat bagi otak anak laki-laki dan perempuan. Ini seragam Montessori ya. Ya, dan alhamdulillah ya, mungkin ayah bunda juga pernah dengar tentang bagaimana perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan ya. Yang sudah pernah dengar, kita nggak apa-apa kita ulang untuk kita refresh lagi dan kita mudah-mudahan kita tambah paham ya. Baik. Ya, yang kita tahu sekarang adalah anak-anak kita yang duduk di TK dan bahkan juga duduk di SD ya, sampai kurang lebih kelas 4. Mereka anak-anak yang kategori generasi alfa ya. Dan kita harus tahu karakteristik anak-anak generasi alfa ini, satu, generasi paling terdidik, jumlah saudara kandung sedikit, karena rata-rata orang tua memiliki sedikit anak, mendapat fasilitas paling lengkap. Ya. Kemudian ada istilahnya digital native. Digital native ini artinya anak kita waktu lahir kanan kirinya sudah semuanya digital. Ya, kemudian semua mudah dicari di internet, kemungkinan besar memiliki daya juang rendah dan komunikasi verbal terbatas dan kurang berkembang dengan baik. Ya, ini yang dikumpulkan oleh teman-teman yang di Parent Talk ya. Nah, tentu kita langsung harus bisa atasi ya, mengantisipasi tentang bagaimana supaya Anda juga punya daya juang yang bagus dan juga komunikasi verbalnya bisa berkembang dengan baik ya. Karena kita lihat di sini ada banyak keuntungan, tapi ada dua yang harus kita segera antisipasi ya. Baik. Berikutnya, kalau misalnya di atas generasi alfa itu generasi apa gitu ya. Di atas generasi alfa namanya generasi Z ya, Z atau Z ya. Itu yang lahir antara tahun 1996 sampai 2010. Jadi mungkin kakak-kakaknya yang Anda kelas 6, kelas 5, kelas 6 ini sampai SMP, SMA, bahkan yang kuliah sekarang itu masuk kategori generasi Z ya. Hampir sama dengan generasi alfa ya, bahwa mereka digital native, tapi mungkin alfa ini generasi yang paling terdidik, paling makmur nih generasi alfa ini ya. Baik. Kemudian, nah ini dia, salah satu ciri khas generasi ini adalah mereka terlahir sebagai digital native, melek digital sejak usia yang sangat dini. Mereka yang masih balita saja sudah sangat akrab dengan layar smartphone ya. Dan ini bukan hanya anak bunda sendiri yang kayak gini ya. Anak di dunia, seluruh dunia yang generasi alfa seperti ini. Namun tentu karena kita juga biasanya yang anaknya generasi alfa, bapak ibunya tuh generasi milenial. Ya, ayah bundanya yang lahir tahun 1980-an ini. 80 sampai 1996. Jadi sudah mulai tahu juga bahwa kalau digital terus-terusan kurang bagus ya gitu. Jadi mulailah orang tua ini mengkombinasi dengan permainan-permainan yang non-digital, ya, yang seperti ini misalnya. Ya, ini bagus kalau orang tua ada yang sudah sadar kayak gini, ya. Kemudian kalau anak kita belum 2 tahun, ya, itu tolong tidak usah dikasih smartphone, ya, karena 2 tahun pertama itu adalah perkembangan koneksi otak atau sel otak yang sangat luar biasa. Ya, jadi para ahli anak seluruh dunia mengatakan pokoknya sampai umur 2 tahun nggak usah dikasih ya gadget, nggak usah dikasih smartphone, nggak usah dikasih hal-hal yang berbau digital ya. Jadi main yang seperti ini gitu. Nah ini anak-anak sekarang kayak gini ya, yang 3 tahun udah mulai kayak gini gayanya. Baik, dan nanti setelah alfa apalagi nama generasinya? Ini banyak nih, jadi nggak usah khawatir nih. Ya, ini ada beta, gamma dan seterusnya ya. Baik, dan sekarang saya mau bicara tentang otak ya. Inilah otak manusia. Allah ciptakan otak manusia itu diletakkan di kepala yang sangat dilindungi ya, karena dia berlapis-lapis, dia punya lapisan di otak ini ya. Kemudian ada otak besar dan ada otak kecil, terbagi belahannya 2 belahan kanan dan kiri ya. Otak laki-laki ukurannya lebih besar sedikit dibanding otak perempuan ya. Jadi kalau misalnya kita sudah besar nih, ya otak yang sudah dewasa, otak perempuan itu kurang lebih beratnya 1,5 kilo. Laki-laki lebih sedikit, jadi laki-laki 1,6. Ya. Nah, pada masih kecil juga gitu. Misalnya kita punya anak laki-laki dan perempuan gitu ya, dia kembar gitu. Otak yang laki-laki lebih berat sedikit dibanding anak perempuan. Ya. Baik, jadi ini otak ada 2, otak besar dan otak kecil ya. Kemudian kalau dilihat dari atas, ini ya dilihat dari atas, itu otak terbelah itu.
ya, mata terbelah. Nah, ini bagian depannya, yang bagian jidatnya. Nah, inilah dia terbagi menjadi belahan kanan dan belahan kiri, ya. Di dalam otak ini, kalau kita lihat otak ya, ini bergirus-girus, namanya kita bilang bergirus-girus, atau kayak sesuatu yang digulung, ya. Karena di dalamnya ini banyak kabel-kabel, ya, banyak kabel-kabel sel otak, ya, yang digulung oleh Allah sehingga pas di otak kita 1,5 kilo. Ya, dan satu tekukan ini ada ratusan juta gulungan sebetulnya, ya. Kok bisa tahu otak sekarang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Karena ditemukan alat seperti ini, salah satunya functional MRI, yang bisa mendeteksi otak orang pada saat orang itu masih hidup. Kalau zaman dulu, ilmu otak kurang berkembang karena orangnya harus meninggal dulu. Meninggal, kemudian atas persetujuan keluarga, otaknya diserahkan ke Fakultas Kedokteran negara setempat untuk diteliti. Ya, nah sekarang karena nggak usah meninggal dulu ya, masih hidup aja masih bisa, sudah bisa dicek apa sih isi dalam otak itu. Nah, salah satunya adalah di dalam otak itu ada neuron, yang saya bilang tadi ya, ini namanya sel otak. Jumlahnya 100 miliar kurang lebih. Karena ada yang kurang dari 100 miliar, ada yang pas 100 miliar, ada yang 90 miliar dan sebagainya ya. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Artinya ya saya punya 100 miliar. Saya ini kan lahir tahun 60-an ya, tahun 68 saya lahir ya. Nanti pekan depan insya Allah 17 Desember saya usia 52 tahun ya. Nah, saya juga punya 100 miliar. Tapi saya kan generasi X ya. Ayah bunda mungkin yang lahir tadi yang saya sebut generasi milenial juga punya 100 miliar ya. Kemudian anak-anak kita barangkali ada ayah bunda yang anaknya generasi Z tadi, yang lahirnya antara 96 sampai 2010. Itu juga punya 100 miliar. Terus anak-anak yang generasi terbaru itu namanya generasi alfa, dia juga punya 100 miliar. Tapi ya 100 miliarnya anak-anak ini dia lebih canggih daripada 100 miliarnya kita nih, orang dewasa, apalagi yang sudah generasi X atau lagi yang di generasi saya, baby boomer. Ya. Jadi anak sekarang otaknya lebih canggih. Walaupun jumlah sel otaknya sama. Ini kita harus paham ya. Dan kalau mau tahu kecanggihan otak anak-anak generasi yang baru ini adalah lihat teknologi yang dia ciptakannya. Itu ya untuk mengukur kecanggihan otak mereka. Bahkan sebetulnya teknologi yang ada sekarang ya, karya-karya kecanggihan teknologi sekarang itu baru karyanya otak 100 miliar generasi milenial, yang tadi generasi Y tadi, yang lahir antara 96 ya sampai yang lahir tahun 80 sampai 96 itu generasi Y. Nanti belum lagi nih yang generasi alfa, nanti insya Allah dia semakin besar, kemudian dia berkarya itu jauh lebih canggih daripada sekarang. Ya. Kemudian kita lihat lagi, satu neuron, satu komputer itu kayak banyak kabelnya nih. Ini katakanlah ini laptop ya, ini kabelnya, ini yang menuju stop kontak. Ya, kemudian ini di pinggir-pinggir laptop itu kan ada potensi untuk menyambungkan dengan perangkat lain ya, dengan laptop lain misalnya atau dengan LCD dan sebagainya. Itu paling berapa sih potensinya? Nggak banyak. Kita satu neuron bisa sampai 20.000 potensi untuk bersambungan. Ya. Kemudian supaya nggak koslet listrik yang jalan di sini, ya neuron ini atau akson ini dilapisi oleh mielin, lemak supaya tidak terjadi loncatan listrik. Ya. Sekarang, neuron itu setiap detik bersambung, setiap detik terjadi koneksi, setiap detik terjadi sambungan-sambungan. Ya, bahkan dikatakan setiap detik ada 2 juta informasi yang masuk di otak kita. Lewat mata, telinga, penghiduan, pengecapan, gerakan. Kok 2 juta? Perasaan kita ngelihatnya bendanya dikit yang kita lihat. Ada yang tidak kita lihatnya cuma sekelebatan, ada yang kita ya bentuknya cuma sekilas, itu pun sudah tertangkap dan masuk di dalam rekaman otak. Pada saat anak-anak kita ajarkan sesuatu ya, maka terjadi sambungan neuron di otaknya anak-anak seperti ini. Ya, semakin rajin ayah bundanya menstimulasi ya anak-anak, nah maka sambungannya akan jauh lebih banyak. Berarti jauh lebih cerdas ya. Kayak apa sih sambungannya Bu Aisyah ini loh, antara kabel satu dengan kabel satu yang lainnya dari neuron itu. Ya, dan ini nggak cuma satu sambungan, ini banyak banget sambungannya. Ini sering kita sebut sinaps. Ya. Kenapa saya cerita ini? Karena nanti ada kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Ya.
Baik, kemudian pertemuan sinaps itu ini bagaikan kabel satu yang dari kakinya neuron yang satu dengan kaki neuron yang lain. Dia tersambung seperti ini, ada celah. Jadi dia tidak menempel secara fisik. Ya, dia ada celah kayak gini. Apa yang membuat sambungannya? Nanti dari sinaps ini keluar zat kimia atau disebutnya pelepasan neurotransmitter. Nah, ini macam-macam neurotransmitter ini jenisnya ya. Nah, pada saat sambungan ini terjadi sambungan, anak-anak misalnya belajar matematika dengan tulis di kertas 1 + 1 = 2, itu akan keluar neurotransmitternya. Ya. Tapi akan jauh lebih banyak neurotransmitter keluar kalau ya belajar 1 + 1 sama dengan 2 dengan permainan, dengan benda, dengan warna, sehingga jauh lebih kuat neurotransmitternya keluar, sehingga kalau ini ibarat lemnya jadi lem yang paling kuat. Kalau kita menggunakan benda-benda atau warna ya atau alat bantu untuk kita mengajarkan anak-anak. Artinya apa, Bu Esa? Artinya dia ingatannya, daya ingatnya semakin kuat dibanding hanya tulisan saja. Ya, nah, nanti apa yang terjadi sih? Itu akan terjadi seperti ya keluar kimia, keluar neurotransmitter, dan itu kayak peristiwa listrik di dalam otak kita itu. Kalau ada sambungan-sambungan, setiap anak belajar apapun, ya itu tersambung. Bahkan dia nggak belajar, cuma lewat saja di satu tempat, kemudian dia lihat kursi berwarna, otaknya tersambung juga. Walaupun tentu sambungannya akan jauh lebih kuat sambungannya kalau kita ya dengan sengaja memperhatikan apa yang ada, benda-benda atau pengetahuan atau informasi yang ada di depan kita. Gitu. Ya, nah itu makanya yang membuat kita ya lebih mudah ingat kalau kita memang sengaja untuk memperhatikan. Ya, ada kalimatnya sengaja memperhatikan. Jadi kalau gitu di otak kita apa yang terjadi ya seperti ini, loncatan-loncatan listrik, sambungan-sambungan listrik yang bayangkan ya setiap detik 2 juta itu sambungannya, Masya Allah. Ya kebanyakan Bu Aisyah, ya enggak, buktinya kita masih sehat-sehat aja Alhamdulillah hari ini ya. Dan yang namanya belajar, nggak mesti dia harus membaca buku. Anak belajar itu dengan segala kondisi, segala apa yang dia hadapi, apa yang dia alami, itu juga belajar. Bahkan bermain itu belajar. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya kalau dia tidak bergerak ya. Informasi, keterampilan, pelajaran, atau apapun, yang kalau dia dengar berulang-ulang atau terjadi repetisi, itu sambungan sarafnya akan tebal seperti ini. Ini kalau konsep dari, konsep dari ilmu neuroscience yang dibilang otak pintar itu begini, tebal sambungannya, karena diulang-ulang, pintar. Jadi kalau ada anak bilang, Bunda, aku nggak pintar. Nah, coba dibaca 2-3 kali deh, itu pintar nanti. Ya. Jadi pintar itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Dan kita harus pintar, berarti ada sesuatu yang harus kita repetisi, kita ulang-ulang akhirnya menjadi pintar. Ya, kalau cerdas bagaimana? Cerdas itu adalah ya kita berani atau ya dengan senang atau dengan ya sengaja mencoba menyambungkan saraf yang lain dengan hal-hal yang lain atau hal-hal yang baru, mendengarkan hal yang baru, melihat hal yang baru, berbicara hal yang baru, merasakan hal yang baru, maka akan tersambung ya koneksi ya antara neuron yang baru gitu. Kalau orang rajin melakukan hal-hal yang baru, belajar hal yang baru, itu namanya cerdas. Pintar saja, oke, tapi nggak cukup nampaknya kalau pintar saja. Harus juga cerdas, karena kalau pintar saja hanya itu saja yang dia kuasai. Ya. Contoh misalnya ya, saya sejak tahun 98 menjadi dokter penanganan narkoba. Walaupun sekarang tinggal jadi konsultan saja ya, tapi paling tidak sekitar 20 tahun otak saya ya setiap hari melihat ciri-ciri anak pakai narkoba itu udah tebel otak saya. Makanya saya udah pintar untuk pasien narkoba gitu. Kalau spesialisasi ya sudah spesialisasi otak saya. Cuman kalau saya cuma belajar itu saja, tidak belajar hal yang lain, nanti saya cuma pintar nggak cerdas. Rugi. Kenapa? Karena neuron ini ya sangat banyak dan sangat penting untuk disambungkan hal-hal yang baru agar cerdas. Ya. Dan satu lagi, pintar, cerdas, beruntung. Nah ini juga penting nih. Ya.
Anak sudah pintar, tapi nggak beruntung, ya kehidupannya juga sulit di dalam masyarakat. Ya, pintar, cerdas, dan beruntung. Kalau doain anak gitu ya Bun, anakku pintar ya Allah, mohon pintaran, mohon kecerdasan, mohon keberuntungan pada anandaku. Ya, baik. Berikutnya ya, dalam surat Ali Imran ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa zakaru kal unsa, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu ini Allah sudah berfirman begini ya. Ini nggak cuma satu ayat, ini cuma 1/4 ayat. Kemudian diteliti oleh para ilmuwan. Makanya kita harus ya mulai, karena ini banyak penelitiannya, kita pelajari perbedaan otak laki-laki, anak laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, siapa di antaranya yang menemukan atau yang meriset atau mengobservasi masalah otak ini? Ya, ini ada suami istri namanya Mr. Alan dan Barbara Pease ya. Dan ini Dr. Luan Brizendine. Ya, Mr. Alan Barbara Pease itu ya mengumpulkan penelitian-penelitian dalam sebuah bukunya. Ya, mereka berdua tinggal di Australia. Kalau Dr. Luan Brizendine dia memang betul-betul meneliti karena beliau seorang neurolog, ya, ahli saraf, dan bahkan ada yang bilang juga dia neuropsychiatry, ahli saraf dan ahli jiwa. Dia menelitinya di University California San Francisco. Ya, kalau teman-teman Bapak Ibu sedang membaca ini bukunya banyak di Indonesia. Ya. Baik. Nah sekarang otak tadi kita sudah belajar dia terbagi dua. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Dia betul-betul terbelah. Hanya nanti di bagian tengah dia tersambung kurang lebih kayak begini ilustrasinya, tapi di tengah, baru di tengah. Makanya jauh sebelum otak pria wanita ditemukan, konsep atau ditemukan bahwa otak kanan punya fungsi dan tugas berbeda dengan kiri itu sudah cukup lama. Kenapa? Karena memang duluan ditemukan konsep ini. Di mana dikatakan otak kanan ini otak yang nanti memproses untuk ya melihat warna, memperhatikan warna, imajinasi, hayalan, intuisi, bermain, rileks, musik di sini ya, irama, musik, gerak, ya, imajinasi itu kanan, ya. Kreativitas juga bisa kanan, ya. Tapi ada yang bilang kreativitas bisa juga kiri, iya, namanya kreativitas otak kiri. Tapi yang kanan ini otak imajinasi, ya, otak rileks, ya. Kiri kalau kita lihat gambarnya ini otak analisa, otak serius, otak berpikir yang mendalam, ya. Nah di sini proses bahasa, hitung-hitungan, matematika itu kerja otak kiri, ya. Syairnya lagu itu kiri, musiknya iramanya kanan, ya. Kiri keteraturan, teratur, disiplin, ya, detail, mendalam itu kiri. Artinya apa kalau kita lihat ada dua belahan otak kayak begini? Artinya kita bisa serius dan kita bisa juga rileks. Ya, kita juga bisa analisa dan kita juga bisa berimajinasi. Harusnya begitu. Cuman ya kadang-kadang kita jarang menggunakan otak kanan ini, apalagi kita perempuan ya. Dan dalam perbedaan otak pria wanita sejak dalam rahim seorang ibu nanti ya perkembangannya mereka ada, laki-laki ada otak kiri kanannya, perempuan juga ada otak kiri kanannya. Namun nanti pas dia lahir mulai dari 0 hari ya sampai umur tertentu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Sambungan saraf di dalam otak ini. Ya. Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Ini kiri. Perempuan otak kiri nih, otak analisa, otak bicara, otak hitung-hitungan, otak syair lagu, otak disiplin, otak detil, dia berkembang lebih dulu dari otak anak laki-laki. Ya. Baik, nah karena kiri lebih cepat berkembang anak perempuan, maka artinya ya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Ya. Kemudian anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Karena kirinya lebih berkembang dibanding otak kiri anak laki-laki. Kemudian, ya, anak laki-laki bagaimana? Anak laki-laki otak belahan kanannya berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Nah, belahan kanan kan ini nih. Otak rileks, otak santai, otak imajinasi, ya, otak khayalan, otak bermain, otak musik, otak benda, otak gerak, ya, otak imajinasi. Nah, ini. Laki-laki memang kanannya lebih dominan daripada perempuan. Ya. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Jadi jomplang ini. Laki-laki ini kanannya lebih dominan dibanding kiri. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian pada anak perempuan, kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Itu
anak laki-laki dan perempuan. Apanya sih Bu Aisyah? Ininya besarnya, bukan besarnya, tapi ya saraf yang tadi kita lihat tadi sambung-sambungan yang kayak ada listriknya. Nah seperti ini. Anak perempuan usia 0 sampai 6 tahun, otak kiri kanannya dia tersambungnya seimbang. Kiri berpotensi tersambung, kanan juga berpotensi tersambung, dia seimbang. Laki-laki kanannya duluan yang lebih dominan sambungannya dibanding kanannya perempuan. Dan kanannya laki-laki jauh lebih dominan tersambungnya dibanding kirinya otak laki-laki. 0 sampai 6 tahun. Ya. Ini kan usia-usia yang ada di kindergarten kan. Nah, ini. Jadi maksudnya apa Bu Aisyah? Maksudnya adalah anak perempuan otak kiri kanannya itu seimbang. Makanya anak perempuan sudah bisa, dari kecil itu sudah bisa lebih cepat ngomong, lebih cepat belajar membaca, lebih cepat bisa menganalisa. Sayang mau pakai baju apa? Aku pakai baju pink aja Bunda. Itu anak perempuan, itu namanya menganalisa. Ya, menganalisa. Anak laki umur-umur segini mah dikasih baju apa aja dia pakai. Kecuali ada anak laki dia cinta banget sama satu baju. Kadang sudah dicuci, dijemur langsung pakai lagi, dicuci, dijemur. Itu bukan karena dia mau menganalisa, bukan. Di depan baju kaos itu ada gambar robotnya. Ada gambar hero-nya dia. Dan itu otak kanan. Makanya anak laki-laki ya usia-usia 0 sampai 6 tahun ya itu nonton Spider-Man pulang jadi Spider-Man karena otak kanan yang berkembang duluan. Ya, anak perempuan barangkali sudah bisa mewarnai dengan rapi, anak laki lari-lari. Ya, kadang nggak sengaja senggol tangannya anak perempuan. Karena anak perempuan sudah bisa lebih bicara duluan karena otak kiri, bicara di otak kiri ya. Maka anak perempuan ngadu sama gurunya, "Bu guru, aku disenggol," gitu. Kayak anak laki itu kan sebetulnya waktu menyenggol, ya itu nggak sengaja, bukan niat mau nyenggol. Dia lagi ya mengikuti arahan otak kanannya, yaitu bergerak, lari-lari, loncat-loncat. Nggak sengaja nyenggol. Cuman anak laki-laki karena belum pinter bicara, belum bagus cara bicaranya, nggak bisa cepat langsung minta maaf. Sementara anak perempuan yang sudah pandai bicaranya, sudah ngadu duluan sama gurunya. Nah, gitu. Anak laki karena diaduin sama gurunya, marah, dia pukul. Iya, udah. Akhirnya situ terjadi, ya mulai terjadi konflik. Ya. Kalau gurunya nih, guru TK, ibu guru ya, bukan pak guru ya, ibu guru misalnya, kemudian ya belum pernah belajar tentang otak pria wanita, maka yang akan kena marah itu yang laki-laki. Karena dianggap kenapa kamu nyenggol anak perempuan, kenapa kamu memukul, padahal kalau tahu tentang otaknya dan tahu tentang kronologisnya, ini yang laki-laki itu nggak salah-salah amat. Dia memang anak laki-laki. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Anak perempuan diajak belajar membaca dengan cuma nulis di buku, di kertas, BO, ala, bola, perempuan udah bisa. Kenapa? Itu otak kiri. Tapi laki-laki kesulitan kalau dia belajar hanya di kertas saja, dan tulisannya nggak berwarna, dan nggak ada gambarnya. Karena gambar warna itu otak kanan. Perempuan senang ada gambar, ada warna, karena kanannya juga sudah berkembang. Tapi laki-laki lebih senang lagi. Dan lebih senang lagi laki-laki langsung ada benda aslinya. Makanya beli aja bola. Nah nanti di bola itu baru tulisan, kita tulis di kertas gitu ya, ada tulisan bola baru tempel. Itu anak laki langsung ngerti, oh itu tulisan bola. Ya. Saya punya anak 4 laki-laki. Alhamdulillah udah besar-besar ya. Dulu tuh meja ditulis, meja, kursi, bahkan saya mau ajarin anak laki-laki tulisan ibu, ambil kertas tulisan ibu, saya taruh pakai peniti, taruh di dada saya. Satu hari dia hafal itu, oh itu tulisan ibu. Ya. Artinya anak laki-laki diajarkan membaca ya dengan perantara bantuan otak kanannya. Ini kita harus paham nih. Dan jangan heran kalau anak laki senang bermain karena itu otak kanan. Ya. Dan lebih senang musik karena dia otak kanan. Ya, oke. Nah, sekarang 6 sampai 12 perempuan tetap kiri kanannya seimbang. Laki-laki masih kanannya dominan, baru kirinya baru mau mulai. Makanya kalau dari ilmu neuroscience ya, ini pendekatan neuroscience, anak laki baru siap belajar membaca yang lebih teratur dan matematika itu di 6 tahun ke atas, 6 tahun persis. Makanya kalau ada sekolah masuk SD persyaratannya 7 tahun itu menyelamatkan anak laki-laki
Saya harus sampaikan ini. Anak perempuan 6 tahun mah dia masuk SD, oke aja, orang otaknya udah seimbang. Cuman kanannya perempuan tetap kalah dari kanannya laki-laki. Tentu dengan catatan dengan kurikulum SD yang sudah lebih kompleks yang kayak sekarang ini. Lebih banyak kurikulum analisa, dan pada analisa itu otak kiri. Tentu perempuan lebih jago. Ya. Oke. Nah, kalau TK SD, kita nih nggak boleh membandingkan anak kita dengan temennya yang perempuan. Perempuan pasti lebih jago. SD, Bunda, yang punya anak laki, saya mau kasih tahu ya, jarang, atau mungkin siapa tahu nggak ada ya, tapi ada mungkin sedikit sekali. Anak laki-laki ranking 1 di TK sampai SD. Kalau kurikulumnya kayak sekarang, itu pasti didominasi oleh anak perempuan. Karena anak perempuan itu otak kiri kanannya seimbang. Laki-laki kanannya dominan. Ya. Kenapa kok nggak ada ranking 1 anak laki-laki? Ya kalau sekolah itu yang dianggap ranking itu bagus matematikanya, bagus bahasanya, bagus KTK-nya, ya, kemudian disiplin, ya, rajin datang ke sekolah, mendalam, itu didominasi anak perempuan. Anak laki belum lagi. Ya. Tapi kalau ada sekolah, tadi saya lihat Green Montessori ya, CV-nya tadi lewat audiovisual, itu keren banget. Kalau sekolah ya membuat alat-alat bantu atau permainan-permainan sebagai proses belajar, itu bagus banget. Dan anak laki pasti senang banget. Dan kalau mau dianggap ranking, kalau laki-laki lihat apanya? Lihat ekskulnya dia, lihat permainan bolanya dia, lihat permainan karatenya dia, ya, lihat permainan game online dia. Kalau dia SD kan udah mulai main game online. Karena itu didominasi oleh otaknya laki-laki. Apalagi sekarang era digital, ya. Ini ya. Jadi laki-laki memang aslinya laki-laki karena otak kanannya dominan, maka laki-laki senang bermain, senang olahraga, ditambah dia era digital. Kita harus paham juga ini faktor-faktor yang mendasari kenapa anak kita main melulu ya yang laki-laki ya. Memang otak laki-laki otak bermain, tergantung eranya. Mungkin zaman dulu sebelum era digital, anak laki-laki main apa? Main layang-layangan, main kelereng, main sepeda, main ya mungkin zaman kakek nenek kita anak laki-laki karena permainan kurang dia apa ya main di kali kumpulin batu ya isengin tetangga kalau ada mangga diambil itu permainan anak laki-laki sesuai zamannya ya. Baik, berikutnya gimana Bu Aisyah kalau sudah SMP SMA ya perempuan juga tetap kiri kanannya seimbang, laki-laki masih kanan dominan tetapi kiri sudah mulai ngejar ya. Makanya anak laki-laki SMP, SMA sudah bisa menganalisa. Sudah bisa dikasih arahan-arahan, sudah mulai paham. Walaupun tetap usia di sini bisa kita kasih arahan-arahan, tetapi gimana caranya ngasih arahan, ngasih nasihat, tapi pakai benda atau pakai alat bantu supaya kanannya bekerja duluan, jadi ngerti kirinya. Ya. Kalau gitu kapan anak laki-laki otak kiri dan kanannya seimbang? Ya, antara otak analisa dan kreativitasnya di atas 18 tahun. Masih 18 saja masih begini nih. Ada yang 20 tahun atau baru ada yang di atas 20 tahun. Baru otak kiri anak laki-laki seimbang dengan kanannya. Kalau perempuan dari kecil sampai umur berapapun Allah mendesain otak perempuan itu sambungan neuronnya itu seimbang kiri kanan. Laki-laki kanannya duluan. Jadi Bunda yang punya anak laki-laki masih di kindergarten atau masih di TK dan dia main terus kerjaannya sudah memang begitu anak laki-laki Bun ya bersabar sampai dia kuliah. Makanya anak laki-laki sudah kuliah itu baru keren banget kelihatan itu dia kekuatan kreativitas dan analisanya seimbang. Kalau sebelum kuliah kekuatan otak kanannya duluan ya. Ini saya hanya bisa memberi dasar-dasar tentang otak anak laki-laki dan perempuan dari sambungan neuron, koneksi neuronnya. Nanti ayah bunda, bapak ibu guru yang ada di Green Montessori bisa oh kayak gini cara menstimulasinya. Gitu. Ya, pokoknya anak laki-laki ingat ya kanannya lebih dominan, Pegang bunda, anak laki-laki kanannya lebih dominan. Ya, anak perempuan kiri kanan seimbang, laki-laki kanan dominan, udah gampang gitu. Dan bahkan anak laki-laki 0 sampai 6 tahun dia jomplang sih. Ya. Jadi jangan heran anak laki-laki waktu umur 4 tahun atau 3 bahkan 3 tahun, 3 tahun 4 tahun belum bisa baca, sudah bisa main game. Ini anak laki-laki. Ya. Oke. Berikutnya. Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah.
Bunda, yang punya anak perempuan, kalau anak perempuan ngomong, lihat mukanya ya. Karena memang otaknya tuh senang lihat wajah, lihat orang. Ya. Sementara anak laki-laki, otaknya didesain untuk bereaksi pada benda dan bentuk. Makanya anak laki akan lebih banyak ya bermain bentuk, bermain benda. Dan matanya lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Ini pada anak laki-laki. Tadi kita lihat anak laki-laki dari kecil tuh memang otak bermain. Perempuan dari kecil sebenarnya nggak bermain. Anak perempuan ini dari kecil ini simulasi. Karena otak kiri kanannya seimbang. Ya. Ngapain anak perempuan Bu Aisyah? Dia simulasi. Kecil main masak-masakan, ya, besar nanti masak-masak betulan. Kecil main anak-anakan, besar nanti punya anak betulan gitu. Ya. Itu anak perempuan. Kecil main rumah-rumahan, besar nanti punya rumah betulan. Itu anak perempuan. Kalau anak laki-laki kan permainannya betul-betul permainan benda yang nggak ada kaitannya kan. Pas dia besar apa dia main Lego sebagai ayah? Ya. Baik, sekarang ya musik. Ya, tadi kita lihat otak kanan laki-laki berkembang lebih dominan dan kanan itu salah satunya musik. Makanya anak laki-laki kalau diajar musik irama dia lebih cepat ngerti atau lebih cepat tersambungnya ya. Mohon maaf ayah bunda bapak ibu. Kalau anak perempuan dia senang yang ada pelajaran bernyanyinya karena nyanyi atau syair itu otak kiri. Laki-laki kalau disuruh nyanyi pada saat usia apalagi usia TK itu syairnya kacau balau laki-laki. Tapi iramanya sudah betul. Perempuan karena kiri kanannya seimbang, dia syair bisa, irama juga bisa, tapi lebih jago laki-laki. Maka kalau misalnya anak TK laki-laki dan apalagi dia punya bakat atau kecerdasan musikalis, itu langsung diajarin main musik aja dulu. Bukan diajarin nyanyi, kalau anak perempuan diajarin nyanyi. Ya. Anak perempuan karena kiri kanan seimbang, syairnya ini udah bagus, sama iramanya udah bagus. Kalau laki-laki dia nyanyi, kadang-kadang dia main-mainin mic-nya ini karena otak kanan dia nggak serius di syair, dia karena otak kanan kan bermain musik, dengar irama, joget, nah itu dia lebih ke situ. Makanya kalau kita jadi pendidik atau jadi guru di TK ini benar-benar kelihatan banget anak laki-laki dan perempuan perbedaannya. Kalau udah mahasiswa beda lagi, kalau udah mahasiswa karena semuanya sudah seimbang, otak kanan laki-laki, kiri laki-laki ya. Tapi kalau TK nih, kalau anak laki nyanyi, anak perempuan nyanyi udah bisa serius karena otak kiri, otak serius kan. Laki-laki malah dia main-main. Dia lebih tertarik pada mic-nya itu, pada bendanya itu karena otak kanan. Ya. Nah, perempuan berbicara dengan kontak mata. Jadi kalau punya anak perempuan, dia senang dilihat wajahnya kalau ngomong dan senang tatap mata. Tapi anak laki-laki kurang suka kontak mata. Ya, bunda khususnya ya, kalau mau bicara sama anak laki, nggak perlu anak laki liatin matanya bunda. Memang kita bunda perempuan kan, kita kan perempuan, kita senang kalau ngomong kontak mata, tapi laki-laki kurang suka kontak mata. Antara bapak orang dewasa aja, itu kalau rapat nggak ada tatap-tatapan itu. Cuman beberapa detik pertama, habis itu nggak ada tatap-tatapan. Ya. Kalau ini misalnya Sule lihat anaknya, karena anaknya nggak lihat matanya Sule, dia mau lihat wajah lawan bicaranya gitu. Kok bisa begini Bu Aisyah? Ini karena anatomi mata. Apa? Sklera mata. Ini yang putih-putih ini. Sklera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Jadi perempuan bagian putihnya lebih lebar. Coba ayah bunda nanti bandingkan ya matanya ya, bagian skleranya. Pasti bunda yang lebih lebar ini. Ya. Yang ayah pasti lebih kecil. Lebih sedikit, lebih sempit. Nah, karena sklera mata yang lebih lebar ini memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi, tatap wajah dan mata. Inilah makanya anak perempuan senang ngomong tatap mata. Laki-laki cuma beberapa detik dia udah nggak bisa dijanjangin matanya atau dilihatin terus matanya, nggak bisa. Ya. Dan bunda harus paham ini karena banyak bunda merasa kalau komunikasi itu harus tatap mata. Iya, itu berlaku buat perempuan. Ternyata tidak berlaku pada laki-laki. Laki-laki cuma lihat sebentar, bunda kalau mau ngomong tidak usah terus liatin matanya laki-laki. Dan nggak usah marah untuk lihat bunda, kakak, lihat bunda. Nggak perlu kayak gitu kalau anak laki.
sayang misalnya ya, saya sama anak yang pertama, Lanang, ibu mau bicara, nak. Ya bu, pas dia lihat pertama mata saya kan gitu ya, saya nggak usah tatap dia terus. Kalau saya udah lihat dia lihat saya, berarti saya biasanya tunduk. Saya biasanya kalau memberikan arahan pada anak laki-laki saya suka ambil pakai nulis. Saya sambil nulis, kamu nanti gini ya, nanti dia akan lihat saya. Tapi kalau saya waktu nasihati dan lihat mata dia terus, maka dia tidak akan bisa lihat mata kita, ibunya. Ya, karena selera mata laki-laki lebih sempit, jadi gak kuat tatap mata. Begitu juga ayahnya, begitu juga suaminya Bunda. Kalau Bunda ngomong sama suami dan Bunda liatin terus matanya suami, dia akan berpaling kemana-mana, lihat tembok, lihat TV, lihat gadget. Karena gak kuat. Saya pernah ini ada ibu-ibu ya baru kaget lihat penelitian seperti ini, dia ketawa. Pantesan Bu Aisyah, saya selama ini kalau suami saya nggak mau lihat saya pegangin mukanya suruh, lihat saya. Ya Allah, itu jangan gitu Bun. Ya laki-laki nggak suka digituin. Kalau Bunda mau dilihat oleh ayah, ya atau seorang istri mau pas lagi ngomong suaminya, kepengen suaminya lihat mukanya, Bunda jangan lihat matanya suami, tunduk yang manis, cantik, lihat ke bawah. Ya, nah gitu. Karena gara-gara mata ini suka berantem antara ibu dan anak. Berikutnya ini retina mata, ya, yang kuning ini retina mata. Nah, retina mata ini ada dua jenis bentuk selnya. Ada namanya rod cell atau sel berbentuk batang. Ini yang ini nih. Ini 130 juta. Ini yang menangkap warna hitam putih atau namanya fotoreseptor ini. Dan ada lagi namanya sel kerucut. Ini kurang lebih 7 juta. Ini yang menangkap warna-warni. Ya, inilah makanya kita bisa melihat warna-warni, bisa melihat hitam putih. Tapi hitam putih jauh lebih banyak. Ya, sel kerucut 7 juta. Ya. Nah, namun ada perbedaan. Perempuan karena memiliki 2 kromosom XX ya pada kromosom seksnya yang memberi mereka berbagai jenis sel kerucut yang lebih banyak daripada laki-laki. Kalau tadi laki-laki sel kerucutnya 7 juta, perempuan bisa 14 juta. Karena sel kerucut ini menangkap warna-warni, maka perempuan ya bisa menjelaskan warna lebih rinci dibanding laki-laki. Kalau laki-laki cenderung melihat warna dasar. Itulah pada saat nanti kita mengajarkan anak-anak laki-laki atau perempuan pada saat waktu dia masih TK ya tentang warna-warni, perempuan akan bisa merinci. Hijau daun, hijau botol, hijau lumut, hijau tai kuda, ada kayak gitu. Hijau toska. Laki-laki hijau ya hijau. Coba nak, sekarang krayon macam-macam. Ayo kita gambarnya ya pakai hijau daun. Laki-laki ambil hijau aja. Ya sekarang pokoknya hijau aja. Dia akan ambil warna hijau yang warna dasar. Ini harus dimahami. Bukan berarti ananda kita itu buta warna sehingga tidak bisa tahu bahwa ada hijau muda, hijau tua, hijau daun, ada biru muda, biru langit, biru laut, biru tentara, biru army dan sebagainya. Itu lebih jago perempuan yang gitu. Karena perempuan sel kerucutnya lebih banyak. Sampai sini bisa sepakati dulu ya. Jadi nggak usah maksa anak laki-laki untuk terlalu detil tentang warna. Pokoknya dia warna dasar. Merah, biru, hijau. Nanti campurannya ya kalau ini dicampur jadi putih kan gitu. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini dia. Ya, ini kalau nggak salah di Montessori ya. Ya. Nah, ini. Jadi anak laki-laki itu memang dia tertarik sama warna karena kan laki-laki otak kanan, otak warna. Hanya memang karena sel kerucut laki-laki sedikit, dia warnanya. Perempuan juga senang warna karena otak kanannya juga sudah berkembang. Tapi laki-laki lebih senang lagi. Makanya kalau ada pelajaran, ada bentuk, ada benda, ada warna, itu yang exciting itu anak laki-laki. Perempuan juga exciting, tapi lebih exciting lagi laki-laki. Tapi coba kalau ya mengajarkan anak laki-laki nggak ada benda, ya cuma tulisan doang, terus harus serius, ya nggak boleh berdiri barangkali, harus duduk, ya lipat tangannya, anak laki-laki udah mulai gelisah itu. Kenapa? Karena itu bukan sesuai otaknya. Baik kalau ada sekolah membolehkan berbagai macam reaksinya, boleh duduk, boleh berdiri, boleh berekspresi, dan selalu menggunakan alat bantu berupa benda atau warna, itu menyenangkan anak-anak, khususnya anak laki-laki. Ya. Nah sekarang,
ini sudut mata ya. Jadi perempuan selain memiliki lebih banyak jenis sel kerucut di retina matanya, ia juga memiliki pandangan ke sekeliling yang lebih lebar daripada laki-laki. Jadi perempuan itu kalau ngelihat ke depan masih bisa lihat kiri kanan. Coba Bunda, ya Bu Putih coba lihat ke depan deh. Lihat ke depan, lihat monitor ya. Sekarang saya mau tanya, apakah masih bisa lihat yang benda-benda sebelah kanan? Dan juga bisa lihat benda-benda sebelah kiri? Nah, kali kalau ada kursi ke sebelah kiri lemari masih bisa lihat kan? Laki-laki nggak bisa gitu. Laki-laki tuh matanya lurus. Ya. Bu Putih bisa lihat Bu? Walaupun matanya ke depan, bisa lihat kanan kiri kan? Bisa Bu. Laki-laki bisa ya. Nah, laki-laki itu nggak bisa. Kita kan lihat nih kanan kiri nih. Kita lihat benda-benda kan. Laki-laki nggak bisa. Laki-laki itu matanya lurus. Ya. Laki-laki itu matanya, ya, mata seorang laki-laki lebih besar dari mata seorang perempuan. Dan otak laki-laki menyusunnya seperti bentuk terowongan penglihatan. Yang artinya laki-laki dapat melihat dengan jelas, tepat, dan lebih. Memang perempuan ya bisa lihat kanan kiri, tapi ke depan perempuan pendek, nggak sejauh laki-laki. Laki-laki tidak bisa lihat kiri kanan, tapi ke depan itu bisa kalau pas di depannya itu berapa meter jauhnya dia bisa lihat. Itu laki-laki. Ini perbedaan ini harus difahami. Ya, begitu juga nanti dalam kita menghadapi anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki kalau sudah duduk begini, ada temennya di samping sini, nggak kelihatan sama dia. Dia akan fokus lihat ke depannya. Karena anak perempuan lagi kayak gini, ada temennya di samping, dia langsung nengok. Kenapa? Kamu kenapa di sini? Bisa gitu. Kalau anak laki, mungkin ada gurunya di samping ini, dia nggak lihat gitu. Karena matanya lurus. Sama seperti mungkin anak yang sudah mulai besar, kalau cari barang sesuatu itu kan susah banget. Bapak-bapak, anak laki kan. Kunci mana kunci? Dia nyarinya ke depan, padahal itu kunci ada di samping sini. Gitu. Nggak lihat karena matanya lurus. Kan gitu Bu Putih ya? Makanya anak laki-laki saya punya anak laki-laki ya. Iya, anak laki-laki itu buka kulkas, selalu teriak tuh. Bu, mentega mana Bu? Jadi ibunya bilang, ada di dalam kulkas. Nggak ada Bu, ada, nggak ada Bu. Nanti kan ibunya bantuin kan? Apa kata ibunya? Loh ini ada. Anak laki suka heran, kenapa perempuan bisa dapat benda ya? Karena mereka nggak tahu kalau mata mereka lurus. Kenapa laki-laki dibuat matanya lurus seperti ini oleh Allah? Wallahu a'lam bishawab, tapi salah satu hikmahnya adalah laki-laki dengan mata lurus kayak gini, dia akan jago bekerja di luar rumah. Ini yang disebut mata berburu atau mata hunter untuk berburu nafkah. Ini disetting demikian. Kalau perempuan tadi matanya seperti ini perempuan namanya salah satu hikmahnya pandai menjaga rumah atau menjaga sarang. Para bunda mungkin Bu Putih masih ingat nggak kalau lagi masak barangkali matanya dimasakkan, maaf ada kecoa lewat, ada tikus lewat di dapur itu kita lihat loh, karena lewat sudut mata kita kan. Atau misalnya lagi nyusuin anak ya. Kita matanya ke anak, ada tamu datang kita langsung tahu tuh siapa tuh, mata kita masih di anak padahal. Karena kita dibuat oleh Allah, ya, matanya bisa ngelihat kiri kanan, walaupun ke depan pendek. Kalau laki-laki ke depan panjang. Sekarang berburu nafkah kan nggak di hutan ya, makanya sekarang berburu nafkah itu dari rumah ke rumah, dari office ke office, dari kantor ke kantor. Makanya laki-laki dibantulah dengan kendaraan, baik motor atau mobil. Itulah makanya kenapa laki-laki kalau sudah pegang mobil, sudah pegang motor, dengan mata yang panjang seperti ini, dan hormon laki-laki testosteron meningkat, itu selalu mau ngebut, selalu mau nyalip. Karena dia lihat ke depannya gitu, oh di sana nggak macet. Sementara kita karena nggak lihat depan yang nggak panjang, dan nggak lihat depannya, kita suka panik biasanya, istri-istri ini. Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu kalau misalnya dibawa mobil dan suaminya mau ngebut, awas. Lihat kanan kiri, awas. Awas. Lihat kanan kiri. Kata suami saya, ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan, katanya gitu. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Apalagi kalau punya anak laki-laki dan sudah besar, bisa bawa mobil. Kalau dia antar ibunya dan ibunya bawel kayak tadi, awas. Itu dia besok-besok kalau ibunya minta tolong nganterin, males loh. Aduh, ada 2 jam di jalanan, pasti awas terus nih. Itu
Makanya kita mulai antisipasi ya. Pokoknya kalau bapaknya sudah bawa mobil atau anak laki yang sudah besar bawa mobil, dia mau ngebut, sudah serahkan pada mereka. Mereka itu ahlinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Diam aja, Bu. Kalau perlu tutup mata supaya ibu nggak ribut. Awas. Ya. Kalau laki-laki itu kemampuan ini. Baik. Nah, kemudian ini otak dibelah. Ini otak kadavernya, ini otak betulan ya yang sudah kering. Nah, saya mau kasih lihat ini. Ya, putih ini namanya corpus callosum yang ini nih. Ini yang menyambungkan otak kiri kanan. Ya, ini dia nih kalau kita dari atas kayak gini ya. Jadi otak itu kan betul-betul terbelah tuh otak kiri kanan ini terbelah nih seperti sini. Menurut Dr. Roger Groski, ya, corpus callosum perempuan lebih tebal dibanding laki-laki. Artinya karena corpus callosum lebih tebal, otak kiri kanannya perempuan lebih banyak sambungannya. Ya. Kayak apa sih corpus callosum, Bu Aisyah? Ini kayak gini kurang lebih. Laki-laki ada corpus callosumnya, perempuan ada corpus callosumnya, tapi perempuan lebih tebal, 30%. Artinya otak kiri kanannya perempuan lebih banyak sambungannya dibanding laki-laki. Ya. Karena lebih tebal itulah, maka perempuan mampu mengerjakan berbagai pekerjaan yang tidak saling berhubungan dalam satu waktu. Ini kita banget ini, Bun. Ya, Masya Allah. Makanya pas lagi PJJ, Bunda disuruh jaga anak, juga dampingin anak PJJ, masih juga ngerjain rumah, insya Allah bisa. Karena memang sudah dikarunia Allah pada anak-anak perempuan, kalau dia main, dia sambil ngomong tuh. Ngomong, main. Ini anak perempuan, dia bisa multitasking, bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Pasti sambil ngomong perempuan, ya. Dan sambil tangannya jalan gitu ya. Kakinya kadang juga jalan gitu perempuan kalau kita mengerjakan sesuatu. Karena otak tengah yang tebal. Ya. Baik. Laki-laki bagaimana? Otak laki-laki dibuat untuk pekerjaan khusus. Otak laki-laki terbagi-bagi dan disusun untuk memusatkan perhatian pada satu hal khusus. Ya. Sehingga setelah 10 menit fokus, pendengaran laki-laki menurun. Makanya laki-laki hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Artinya laki-laki nih, kalau sudah mengerjakan sesuatu di depannya, setelah 10 menit, otaknya fokus, pendengarannya menurun. Ya. Makanya ketika laki-laki membaca buku, nonton TV, dan pegang gadget, ia tidak dapat mendengar apa yang perempuan katakan padanya. Ini bisa nih, bapaknya lagi nonton, kita panggil bisa 3 kali baru nengok loh, Bun. Atau 4 kali. Ya. Atau lagi anak-anak yang sudah besar, lagi working from home kah, atau PJJ, laki-laki itu kalau udah fokus ke depannya di sini, itu dia pendengarannya menurun. Dan ingat, matanya laki-laki kan lurus. Jadi bayangin, sudah matanya lurus, cepat konsentrasi, dan pendengaran menurun. Bisa jadi bunda ada di samping sini nih, itu nggak ketahuan sama ayah, nggak ketahuan sama abinya itu. Umi ada di samping, karena emang nggak kelihatan. Dan nggak rasa juga kehadirannya gitu. Dan itu sangat-sangat lazim karena ini sunnatullah. Makanya jangan heran kalau panggil anak laki, panggil bapaknya, itu butuh waktu 3-4 kali panggilan. Dan kalau sudah tahu nggak usah marah, lakukan aja lagi dulu. Ya, sambil senyum aja, enak ya. Dan kalau mau ngasih tahu seorang bapak yang lagi konsentrasi, tolong dicolek. Abi, ayo kita makan, kita colek ya. Karena kalau seorang laki-laki sedang konsentrasi, bunda cuman ngomong sekelebatan ya, atau sambil lalu di belakangnya, ayah makan, itu belum tentu dengar itu. Ya. Kadang bisa dengar, kalau dia dengar berarti dia lihat ke depan belum 10 menit. Tapi kalau sudah nggak dengar berarti dia udah fokus, udah di atas 10 menit gitu. Ya. Jangan salahkan ayah, ya bunda nunggu di ruang makan, di meja makan kok nggak datang-datang gitu. Karena ngambing-ngambingnya atau memberitahunya ya sambil lalu atau sekelebatan. Jadi dicolek ya, anak laki juga begitu. Oke? Anak laki-laki bila mengerjakan sesuatu di depannya setelah 10 menit otaknya fokus dan pendengarannya menurun. Apalagi lagi main gadget ini. Kadang-kadang kalau bunda nggak paham, kesel sama anak laki, apa yang dilakukan pada bunda? Direbut mainannya. Dan anak laki-laki itu panik kalau mainannya direbut. Dia bingung. Kok direbut sih? Terus dia nanya, aku salah apa? Kata bundanya, abis kamu dipanggil-panggil gak jawab. Terus kata anak laki-laki, kapan manggilnya? Dan buat anak laki-laki paling marah kalau dia lagi main direbut mainannya. Direbut dia punya gadget, itu marah sekali. Hati-hati. Ya. Jadi mending lebih pahami aja nanti. Ya.
Ini, jadi otak laki-laki karena otak tengah di sininya lebih tipis, berarti otak kanan kerja sendiri, otak kiri kerja sendiri. Perempuan karena otak tengahnya tebal, maka kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ini yang membuat perempuan tadi bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Laki-laki mengerjakan satu pekerjaan, itu ya buat laki-laki. Dan laki-laki itu kalau mengerjakan pekerjaan dia tuntas. Kita perempuan kadang-kadang multitasking, saking semuanya mau dikerjain nggak tuntas. Ya, nah ini. Dan otak perempuan yang kayak gini juga ini ada dampaknya nih. Apa dampaknya? Ya, biasanya susah menentukan kanan kiri di awal-awal. Pak, Mas belok kanan Mas, tapi tangannya ke kiri gitu. Atau Mas belok kiri, tapi tangannya ke kanan. Itu perempuan. Jadi jangan heran kalau perempuan berkendaraan, dia bawa mobil atau motor, sennya di kanan, beloknya ke kiri. Itu perempuan itu di awal-awal tuh sering terjadi begitu karena otak kiri kanannya tersambung lebih banyak. Ya, nah. Ini dia nih corpus callosum nih di sini, ya. Jadi perempuan lebih tebal, ya, lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan, tapi sering salah tunjuk arah. Perempuan itu baca peta susah, ya. Cuman ada 12 perempuan yang jago baca peta, itu mungkin kayak agak tomboy aja otaknya itu, atau sudah terbiasa baca peta. Di awal-awal baca peta atau lagi baca Google Map atau Waze itu susah banget di awalnya. Utara selatan bingung itu perempuan itu karena tebal, ya. Baik, kalau gitu laki-laki bagaimana? Laki-laki bagian mananya lagi di otak yang Allah lebihkan atau utamakan, ya. Laki-laki itu ya yang diutamakan yang lebih besar ukurannya hipotalamusnya. Perempuan ada hipotalamus, laki-laki ada hipotalamus. Tapi hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar daripada perempuan. Yang mana hipotalamus Bu Aisyah yang ini kurang lebih seperti ini. Bentuknya segitiga. Ada di tengah otak itu. Ya. Kalau ini hipotalamusnya laki-laki berarti perempuan itu nggak ada sampai setengahnya itu. Ya, karena laki-laki 2,5 kali lebih lebar. Oke, nah ini. Jadi ini penelitiannya oleh Dr. Luan Brizian di hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih luas. Apa sih fungsi hipotalamus? Fungsi hipotalamus banyak. Tapi yang kaitannya otak laki perempuan ini, ya. Satu, pusat menjaga keamanan. Laki-laki itu lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Itu fitrah, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena Allah membuat hipotalamus laki-laki 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan. Dan salah satunya ini adalah pusat menjaga keamanan. Laki-laki itu jago jaga keamanan. Ya. Bahkan anak laki-laki pun Bunda yang punya anak laki, coba ingat-ingat deh. Walaupun memang dia senang bermain, tapi kalau Bunda sakit, anak laki-laki yang jaga ibunya. Walaupun sambil bermain. Dibanding mungkin dengan adiknya yang perempuan atau kakaknya yang perempuan, ini laki-laki yang akan jagain ibunya. Ya. Nanti kalau dia sudah besar, sudah menjadi seorang bapak, dia jago menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan kesehatan, menjaga keamanan ekonomi. Kalau seorang suami bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Dan itu fitrahnya laki-laki. Makanya kalau menjaga keamanan itu laki-laki lebih jago karena fitrahnya Allah berikan 2,5 kali lebih lebar. Ya. Kemudian apa lagi? Fungsi hipotalamus, pusat lapar dan haus. Makanya laki-laki lebih cepat lapar dan haus. Itulah ya, Bunda pantang nasihati anak laki dalam keadaan lapar. Kalau Bunda mau dialog sama anak laki-laki, membicarakan tentang ya peraturan permainan kah, berapa menit mau main, nanti sholatnya bagaimana, belajarnya gimana, itu pas lagi makan ya Bun. Baik anak laki masih kecil maupun nanti sudah remaja atau sudah dewasa. Pokoknya ya perhatikan makan minumnya. Abinya juga gitu, bapaknya juga begitu. Kalau nanti seorang suami pulang dari kantor ke rumah, pertanyaan yang paling asik itu paling cocok adalah, ayah udah makan? Abi sudah makan? Ya, papa udah makan? Atau anak laki-laki misalnya nanti kalau sudah mulai tidak sekolah di dalam rumah ya, sudah mulai kayak dulu tuh sebelum pandemi kan. Pulang ke rumah itu pasti yang paling cocok buat anak laki, udah makan kakak? Abang udah makan bang? Walaupun kita tahu dia pergi makan, tanya aja itu, sudah makan? Karena itu adalah pertanyaan pembuka yang paling asik buat laki-laki. Kalau perempuan sering tersinggung, udah makan mbak, udah makan bu, udah makan ya, anak perempuan nih, itu suka tersinggung anak perempuan. Kalau laki-laki cocok banget. Ya? Nah, apalagi fungsi hipotalamus, pusat tidur. Makanya jangan heran kalau bapak-bapak itu ya, misalnya nih,
masuk kamar dia udah duluan tertidur, lelap lagi. Nah, jangan heran itu. Kalau dulu saya karena belum ngerti ini, padahal saya udah dokter dulu ya, belum ngerti ini nih. Karena ini penelitiannya baru ada hasilnya di Indonesia masuk 2006. Nikah sejak 92. Terus suami lihat kok dia enak banget tidurnya ya, lelap banget ya. Itu suka cemburu loh. Ih, kok dia enak banget ya tidurnya ya. Misalnya gitu. Padahal memang laki-laki pusat tidurnya lebih lebar. Makanya jangan heran anak-anak lagi belajar di rumah, anak laki terutama laki-laki cepat ngantuk, cepat tidur. Ya. Bahkan remaja laki-laki membutuhkan waktu tidur sekitar 10-12 jam. Kenapa? Karena pusat tadi hipotalamusnya tadi karena lebar, ditambah hormon testosteron yang banjir pada anak remaja, itu cepat banget ngantuk, cepat banget. Jadi kalau punya anak laki-laki PJJ kayak gini, terus dia tertidur itu bukan malas, bukan bodoh, bukan nggak patuh, dia laki-laki. Kalau yang ditayangkan oleh gurunya tidak ada permainannya, tidak ada gerakan filmnya, nggak ada musiknya, cepet banget dia langsung. Anak laki-laki capek banget kalau otak kirinya terlalu dipaksa. Ya, nah ini anak laki-laki, oke? Nah, sekarang sikap orang tua kalau menasihati anak dan remaja gimana ya? Ya, kalau kita lihat Quran selalu ya Allah ajarkan kita untuk sikap lembut. Ya, ini satu slide terakhir ya. Ya. Ali Imran ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulika. Ya. Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan dari sekitarmu. Nah, ini yang bahaya ini. Hampir semua kronologis anak-anak yang korban narkoba dan LGBT karena orang tuanya keras dan berhati kasar, sehingga mereka menjauh dari kita. Pada saat menjauh dari kita, bahkan menjauh dari rumah, di luar rumah, ada mafia narkoba, ada mafia LGBT, akhirnya anak kita tercetus. Na'udzubillah min zalik. Makanya Allah sudah wanti-wanti ingatkan kita diminta untuk lemah lembut. Karena kalau keras dan kasar, mereka jauh dari sekitar. Ya, Bu Aisyah, saya sudah lembut, tapi tuh anak gak bisa dibilangin, kan gitu ya ibu-ibu biasanya. Ini Allah ajarkan. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum, dan ya mohonkan ampun bagi mereka, wastaghfir lahum. Ya Allah, saya maafkan anakku ya Allah. Sebut namanya ya Bun, Fulan bin Fulan ya Allah. Saya udah lembut, tapi tuh anak masih songong kalau orang Betawi bilang. Ya Allah, saya maafkan dia ya Allah. Dan mohonkan ampun bagi mereka. Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Karena orang tua itu adalah perantara antara anak dengan Allah. Jadi ibu harus rajin bilang, ya Allah, saya maafkan anakku Fulan bin Fulan ini. Ya Allah, ampuni dia ya Allah, anakku Fulan bin Fulan ini. Nah itu. Baru langkah berikutnya, wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam sesuatu urusan. Baru ajak musyawarah. Baru ajak nanti, nah kemarin janji mainnya tuh cuma 1 jam, 2 jam, kok ini lebih 3 jam. Nah itu, kalau mau musyawarah, ini harus ada langkah-langkah ini. 1, bersikap lemah lembut. 2, maafkan dulu. 3, mohonkan ampun. Baru musyawarah. Dan lihat, ini anak laki atau anak perempuan diajak musyawarahnya. Oh, anak perempuan. Maka kalau anak perempuan lagi ngomong, lihat mukanya. Oh, anak laki. Nggak usah paksa lihat matanya ke bundanya. Gitu. Ya, ini kita harus paham ini. Oke? Kemudian, ya, sambungannya. Fa'idha azamta fatawakkal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah pada Allah, sungguh Allah mencintai orang bertawakal. Ayah bunda, bapak ibu, kalau sudah bermusyawarah sama anak-anak, kita harus bulatkan tekad dan awas itu tawakal tu Allah. Ya. Hindari keraguan. Aduh, tadi saya sudah suruh kayak gini, tadi saya bilang gini, ya bagus nggak ya sama dia? Nggak usah, bismillah, tawakal Allah. Yang penting tadi waktu ajak musyawarah anak, kita sudah ikuti langkah-langkah yang Allah ya perintahkan di Ali Imran 159 ini. Ayah bunda ingat ya, kalau kita bisa berlemah lembut sama anak, itu rahmat Allah yang turun. Karena aslinya orang tua sama anak kandung kepengennya mah cepet aja terus. Cepetan, makanya cepetan, ayo kerjain cepetan. Itu orang tua sama anak kandung. Kalau sama anak orang lain, kita jauh lebih cepat bisa lembut dibanding sama anak sendiri. Ya, itu fitrah juga. Makanya itulah di dalam bersekolah ini kita
titip anak kita sama bapak ibu guru agar bapak ibu guru itu lebih mudah lembutnya pada anak kita dibanding kita. Ya. Tapi bisa jadi anak bapak ibu guru itu dititip sama orang lain juga, sama bapak ibu guru yang lain. Makanya kalau ada orang tua bisa lembut sama anaknya, itu rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Itu keren banget. Makanya lemah lembut itu perlu diminta. Ya Allah, mohon saya lemah lembut ya Allah. Kalau bunda masih kesel, astagfirullahaladzim ya Allah. Bunda masih kesel, astagfirullahaladzim. Terus minta, mohon lemah lembut ya Allah. Kalau ada yang tanya, kenapa lu susah-susah minta lemah lembut? Ya, langsung ingat bahwa Allah bilang kalau kita keras dan berhati kasar, dia menjauh dari kita. Di luar rumah itu banyak banget bahaya. Sekarang bahaya bukan lagi di luar rumah, masuk ke dalam rumah. Oke, dan maafkan mereka dan mohonkan ampun, baru ajak musyawarah tentang apa saja. Ya, jadi kurang lebih seperti ini dulu Bu Putih. Barangkali kita akan perdalam dengan diskusi sama-sama ya. Baik, ini jadilah beberapa basic yang bisa kita lihat perbedaan otak pria wanita, sehingga nanti kalau kita mau menstimulasinya kita sudah mulai tahu. Ya, supaya dia tidak terlalu terkungkung ya. Pokoknya tahu aja bahwa laki-laki kanannya lebih dominan dibanding kirinya. Perempuan kiri kanan yang sudah seimbang.